Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tutorial sedikit tentang Adobe Lightroom. Ya, Adobe Lightroom tentu saja. Aplikasi yang kelihatannya sering banget dipakai oleh para fotografer ataupun industrial profesional gitu. Ya, kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang tools-tools yang ada di Adobe. Ya, spesifiknya Lightroom sih. Ya, kita breakdown satu-satu. Yang pertama, ada tools yang namanya preset. Ya, ini buat kalian yang tahu panggilan, silahkan pakai ini. Tapi, ya buat apa sih kalian belajar Lightroom tapi pakai preset? Ya. Next, edit. Ya, di edit ini kalau dia aplikasi Lightroom ya, fungsinya banyak. Bisa naikin cahaya, naikin kontras, saturasi, highlight, putih, hitam, dan bahkan warna juga bisa diedit. Terus juga ada namanya crop. Ya, cropping ya kalian tahu lah, mengubah ukuran dari yang seperti ini jadi yang seperti ini atau bahkan lebih kecil lagi. Ya, tapi itu bakal merusak kualitas banget sih. Next, but not least adalah masking. Ya, masking ini biasanya dipakai buat para fotografer. Supaya apa? Supaya fotonya terlihat lebih menarik dan juga bisa untuk dieksplor banyak hal. Untuk itu kita breakdown dulu. Kalau kalian ingin melakukan sebuah editing di dalam Adobe Lightroom, kalian harus mengikuti step-step yang nanti akan aku kasih ini. Ya, pertama-tama adalah kalian tinggal buka Lightroom bebas, mau Lightroom mana aja, mau Lightroom katalog, Lightroom HP, Lightroom PC, itu juga bisa. Tapi kali ini aku contohin menggunakan Lightroom PC. Nah, yang kedua, insert atau masukkanlah foto yang pengen kalian edit. Maksudku bukan yang ini. Nah, yang ini. Dan abis itu kalian tinggal ke fitur edit saja. Kalian bisa atur temperatur, kalian bisa atur kecerahan, kalian bisa atur tint sesuka hatimu. Tapi ingat, kalau kalian mengedit di Adobe Lightroom ada batasnya. Batasnya seperti apa? Ya, batasnya seperti kalian yang memang pengennya terang-terang banget, gelap-gelap banget, itu nggak bisa guys, teman-teman. Jadi ada batas maksimalnya. Nextnya, kalau biasanya cropping itu di bagian awal, biasanya kalau aku itu croppingnya di bagian kedua. Nah, kenapa croppingnya di bagian kedua? Karena bisa menentukan posisinya seperti apa. Mau komposisinya seperti ini, mau ini atau mau itu, terserah. Tapi Lightroom udah ngebantu kalian dalam segi komposisi. Komposisinya seperti apa? Ya, kalian tinggal buka fitur ini dan lihatlah. Ya, ini banyak banget komposisi yang bisa kalian pakai untuk kalian mengedit. Makanya editing ini ada di checkpoint ketiga. Nextnya, kalian bisa menghapus gambar menghapus objek di dalam gambar sesuka hati kalian. Itu bisa banget, bisa remove filling, bisa replace, bahkan pokoknya banyak lah. Kalian bisa atur saja modenya, size-nya juga kalian bisa atur. Kalau kayak gini juga bisa. Oke, saya datang demi membantu teman saya ini yang kesusahan menjelasinnya. Jadi datanglah saya. Oke, jadi aku akan jelasin sedikit tentang remove ya. Jadi remove itu ada 3 guys. Ada remove yang pertama itu dibantu dengan AI. Remove yang kedua itu adalah dibantu dengan AI, sedikit dengan AI, dikarenakan hampir 70% itu copy paste. Jadi nge-copy bagian yang kalian select dan paste di bagian yang kalian mau pilih. Nah, tapi yang di fitur yang ketiga ini, remove yang ketiga ini baru kalian 100% copy paste. Nah, buat jelasnya sih seperti itu guys. Jadi ya, next to the copy. Terima kasih untuk teman aku yang sudah membantu menjelaskan tentang fitur cropping. Ya, karena fitur cropping ini jujur
juga adalah fitur yang paling basic sebetulnya, tapi cukup kompleks juga. Nah, nextnya itu ada di fitur yang namanya masking. Masking ini adalah fitur yang kalian harus pelajari. Kenapa? Karena sekedar tutorial aja nggak cukup, karena memang kalian harus mempelajari, kalian harus mengeksplor, dan kalian harus mempraktekannya untuk masa depan kalian kalau kalian pengen pakai Lightroom di job-job atau side quest kalian. Nah, ada apa aja sih di masking ini? Ada beberapa, yang diantaranya ada subject, sky, background, landscape, object, brush, linear, radial, range, dan people. Tapi yang paling mendasar adalah subjek, sky, dan background. Subjek adalah bertugas untuk mendeteksi subjek, entah orang, entah apa yang Adobe deteksi. Fungsinya buat apa? Ya, kalau kalian pengen hanya orangnya saja yang kurang gelap dan mau diterangin, itu bisa menggunakan subjek. Sky, kalau kalian ingin lihat awannya, kalian bisa gunakan fitur sky ini untuk menggelapkan, atau misalnya awannya nggak mau dilihat, kalian tinggal terangkan saja sky ini. Dan background, ya di belakang subjek pasti ada background. Fungsinya sama kayak subjek sebetulnya, tapi lebih sedikit kompleks, karena background ini kalian bisa pakai dua fitur. Dengan cara klik kanan di subjeknya, harus aktifin yang namanya invert mask, atau klik background saja, tapi bakal lebih cepat yang invert mask, seperti itu. Terus landscape itu fungsinya kalau kalian fotonya foto laut atau foto gunung yang memang landscape, bisa pakai fitur ini. Kalau misalnya kurang terang atau mungkin backgroundnya terlalu terang, itu bisa kalian pakai di landscape. Objek, ya mendeteksi objek supaya bisa diatur kecerahan atau kegelapannya. Brush, fungsinya membantu untuk membuat yang namanya line-line yang memang susah dideteksi oleh Lightroom. Maka dari itu, fungsi ini adalah fungsi yang manual. Linear dan radial adalah dua fungsi yang lumayan sering dipakai oleh para fotografer ataupun orang-orang yang memang edit foto biar lebih estetik. Karena apa? Karena ini fungsinya adalah sebagai salah satu vignette. Kalau kalian tahu vignette itu apa, ya jadi vignette itu juga bisa dipakai di linear sama radial. Tapi bedanya apa? Bedanya ini lebih kompleks. Kalau linear hanya garis, dan kalau radial itu bisa lengkung, bisa lingkaran tok, atau bisa oval. Dan range itu cukup susah untuk menjelaskan, jadi kalian silahkan untuk mengeksplor sendiri. Serta people, Lightroom itu secara otomatis akan mendeteksi orang. Maka dari itu, silahkan kalian gunakan fitur people ini kalau kalian pengen banget mendeteksi atau mengubah orang dari satu ke yang lainnya, seperti itu. Dan ya, silahkan mengeksplor. Selamat belajar. Tuhan memberkati.